Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di perkuliahan Hukum Kejahatan Internasional dan Transnasional dengan saya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, dosen Hukum Kejahatan Internasional dan Transnasional dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya ingin memaparkan dalam konteks ini satu diskursus penting atau satu topik penting terkait dengan asas dan jenis kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998. Mengapa Statuta Roma 1998? Karena di bawah mekanisme Statuta Roma 1998 kemudian menghasilkan suatu peradilan pidana internasional yang permanen yang kita sebut sebagai International Criminal Court atau ICC yang berkedudukan di Den Haag di Belanda. ICC merupakan harapan dari masyarakat internasional atas situasi kejahatan internasional yang cenderung tidak peduli karena praktek impunitas. Banyak kemudian pelaku kejahatan internasional yang dianggap memiliki kekuasaan, memiliki komando, kemudian tidak dapat diadili oleh mekanisme pidana nasional dari negaranya. Dalam sudut pandang korban, tentu praktek impunitas jelas merugikan, khususnya di dalam rangka seeking the truth, atau mencari keadilan, atau mencari kebenaran. Maka dari itu ICC ini didesain agar praktek impunitas itu dihapuskan di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah bagaimana kemudian ada komitmen dari masyarakat internasional agar aspek pidana nasional yang kemudian bisa dianggap tidak tegas di dalam rangka mengadili pelaku kejahatan yang termasuk kategori kejahatan yang ada di dalam ruang lingkup Statuta Roma 1998 untuk diadili di bawah mekanisme peradilan tersebut. Baik itu yang termasuk kategori jenis kejahatan genosida, atau kita sebut kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan juga kejahatan agresi yang termasuk di dalam kompetensi atau yurisdiksi dari ICC itu sendiri yang diatur di bawah mekanisme Statuta Roma 1998. Di dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan bahwa yang paling pertama bahwa mekanisme ICC itu adalah mekanisme yang kita bisa anggap sama seperti mekanisme pidana pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah prinsip universalitas tadi, karena ICC ini berada di atas yurisdiksi dari negara-negara anggotanya di satu sisi, atau bagi negara yang kemudian mengakui atau recognize untuk terikat di bawah Statuta Roma 1998 untuk kemudian dapat atau dapat mengadili pelaku kejahatan termasuk di dalam ruang lingkup Statuta Roma 1998 atau kita kenal sebagai international crimes. Karena ini diatur di bawah pasal 11 ya dari Statuta Roma 1998. Dalam konteks ini, beberapa asas yang mungkin kita bisa ketahui, misalkan asas nullum crimen sine lege yang ada di bawah pasal 22 dan nulla poena sine lege yang pada prinsipnya bahwa suatu kejahatan tidak dapat diadili kecuali setelah Statuta Roma 1998 itu established dan ICC itu berjalan, atau jenis kejahatannya di dalam kompetensi ICC itu sendiri atau di bawah mekanisme yurisdiksi pidana dari ICC itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen masyarakat internasional untuk tidak mengulangi ya, atau untuk memperbaiki, mengkoreksi bahwa dalam catatan sejarah mekanisme peradilan internasional dulunya dibuat di dalam konteks ad hoc tribunal, yang itu kemudian pengadilannya lahir setelah kejahatan itu terjadi atau melanggar prinsip non retroaktif atau larangan berlaku surut. Misalkan kalau kita membicarakan International Military Tribunal for Nuremberg dan International Military Tribunal for Far East di Tokyo, dua pengadilan internasional tersebut untuk mengadili, satu untuk peristiwa Holocaust yang terjadi di Jerman dan Eropa, daratan Eropa selama Perang Dunia Kedua, yang kedua dilakukan untuk Tokyo, IMT for Far East di Tokyo untuk pelaku kejahatan pengeboman Pearl Harbor atau pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Australia selama Perang Dunia Kedua. Atau kalau kita membicarakan ICTY dan ICTR,
International Criminal Tribunal for ex-Yugoslavia dan ex-Rwanda, yang itu resolusi Majelis Umum PBB di tahun 1993 dan 1994, pengadilannya ada setelah kejahatannya terjadi. Maka dari itu, ICC ini lahir di dalam rangka untuk memperbaiki itu semua. Ada suatu mekanisme internasional yang solid, ada suatu mekanisme pengadilan internasional yang permanen, agar praktek-praktek impunitas itu tidak terjadi. Yang kedua, merecognize jenis-jenis kejahatan internasional yang dianggap oleh mekanisme pidana nasional itu unable dan unwilling. Ambil contoh jika kita membicarakan kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kalau kita membicarakan kejahatan perang, yang semuanya dilakukan dengan pertanggungjawaban komando. Ada orang superpower memiliki kekuasaan yang kemudian dapat melakukan kejahatan itu dan dilakukan secara terstruktur dan tersistematis. Korban yang jatuh itu kemudian dalam skala yang sangat besar. Dan dapat dipastikan bahwa mekanisme peradilan nasional tidak dapat mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan internasional tersebut. Ini tentu kemudian diantisipasi oleh ICC, mengingat prinsip-prinsip non-retroaktif itu kemudian dijalankan, sehingga tidak ada seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana internasional yang dilakukan sebelum berlakunya statuta. Dalam perubahan statuta sebelum putusan perkara tersebut dilakukan, maka dipilih ketentuan pidana yang paling meringankan bagi tersangka. Kalau kita melihat teman-teman jika membaca buku William Schabas yang berjudul An Introduction of International Crimes, ada disebut ada kasus Lubanga yang berasal dari Kongo yang pada saat itu kejahatannya terjadi interval tahun 1990-an sampai tahun 2002. Kenapa sekitar awal 2000? Karena ICC ini mulai entry into force ya, atau Statuta Roma 1998 mulai entry into force, mulai dijalankan ketika 60% negara dari peratifikasi Statuta Roma 1998 itu telah melakukan ratifikasi di dalam sistem hukum negaranya. Dalam konteks ini kemudian kejahatan Lubanga kemudian diadili dengan tuntutan yang jauh lebih ringan, mengingat proses kejahatannya atau proses pre-trial chambers-nya itu terjadi pada tahun 2002 atau pada saat awal-awal di mana ICC itu berdiri. Dan juga banyak kasus-kasus yang terjadi setelah interval 1998 atau 2002, mengingat kalau kita mengetahui penandatanganan suatu perjanjian internasional semacam Statuta Roma tidak serta-merta kemudian dapat berjalan langsung, karena dia membutuhkan mekanisme ratifikasi agar memastikan adanya komitmen untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Tentu ini yang kemudian di dalam perkembangannya terus bergulir dan semakin meluas, sehingga ada komitmen atau kesadaran masyarakat global untuk meratifikasi Statuta Roma 1998. Bagaimana? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian apabila negara tidak meratifikasi? Di dalam ketentuan Statuta Roma 1998 ada yang namanya mekanisme letter of expression yang menyatakan bahwa suatu negara itu merasa terikat melalui suatu nota diplomatik yang dikirimkan oleh negara, sehingga negara tersebut terikat di dalam konteks Statuta Roma 1998. Ini menjawab mungkin pertanyaan teman-teman, apakah Pak Satria, ketika kita membicarakan Indonesia, posisinya seperti apa sekarang di dalam konteks sudah meratifikasi atau belum? Jawabannya tentu sampai hari ini Indonesia belum meratifikasi 1998, tetapi tidak serta-merta kemudian jika tidak meratifikasi, maka kita terlepas dari jerat pidana internasional yang ada di bawah Statuta Roma 1998. Karena hanya dengan membutuhkan letter of expression saja, maka kita dianggap sudah terikat. Atau yang kedua adalah intervensi dari Majelis Umum PBB atau dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB kemudian membawa suatu negara yang bahkan tidak terikat sekalipun di bawah Statuta Roma 1998 untuk dapat diadili di sana. Khususnya di dalam rangka individual crime responsibility atau pertanggungjawaban individual, pertanggungjawaban kriminal individual.
Mereka yang kemudian baik individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan internasional sesuai dengan Statuta Roma 1998. Kejahatan itu dilakukan atas dasar perintah, baik yang memberi perintah atau command responsible, pertanggungjawaban komando, mereka yang termasuk di dalam aktor lapangan, mereka semua dianggap dapat bertanggung jawab di hadapan mekanisme pidana internasional. Yang ketiga adalah untuk memfasilitasi, membantu dengan sengaja dalam kejahatan yang dilakukan termasuk sarana dan prasarana yang ditentukan atau yang digunakan. Misalkan apabila terjadi, ambil contoh genosida atau adanya kamp konsentrasi untuk praktek genosida. Walaupun orang yang memiliki lahan untuk kamp konsentrasi itu kemudian tidak terlibat langsung di dalam kejahatan internasional yang dilakukan, tetapi dia dianggap turut serta di dalam kejahatan internasional yang terjadi karena dia memfasilitasi memfasilitasi, memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung atau menunjang dari kejahatan internasional tersebut dapat terjadi. Dan yang selanjutnya, dalam setiap usaha kejahatan yang secara sengaja bertindak dalam rangka melanggar ketentuan Roma 1998. Kemudian dilakukan untuk memperluas usaha kejahatan internasional yang dilakukan. Tentu masyarakat internasional masih trauma dengan apa yang dilakukan oleh Nazi atau Adolf Hitler selama peristiwa Holocaust yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Pembantaian umat Yahudi yang tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi di berbagai negara di daratan Eropa, termasuk di Polandia, di Austria, bahkan sampai ke Prancis, Swiss, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa eh, dalam konteks locus delicti, tidak hanya bagi satu negara saja, tetapi lebih dari satu negara, maka dia dapat dianggap melakukan kejahatan internasional yang tunduk sesuai dengan Statuta Roma 1998. Dan ini diperkuat dalam hal genosida melakukan langsung secara terbuka atau menghasut orang lain untuk melakukan genosida. Tidak hanya mereka yang memiliki komando, tidak hanya mereka otoritas negara yang kemudian memiliki instrumen melakukan tindakan represi, tetapi juga tokoh masyarakat, pemuka agama yang dianggap dapat menggerakkan secara masif bagi terjadinya peristiwa genosida. Tentu kita ingat laporan investigasi independen yang diluncurkan oleh Majelis Umum PBB untuk kasus Myanmar, itu ada pelibatan tokoh agama tertentu di dalam rangka melakukan praktek genosida yang terjadi di sana. Walaupun dalam konteks ini, dalam proses pengadilan ICC tentu kita masih menunggu bagaimana pelaku kejahatan kemanusiaan khususnya yang terjadi di Rohingya atau di Rakhine State dapat di-take over melalui sistem hukum pidana internasional yang diatur di bawah Statuta Roma 1998. Di berbagai negara di belahan dunia yang lain, katakanlah di Afrika, itu juga banyak terjadi eh, kejahatan genosida itu tidak hanya oleh militeristik, tetapi juga oleh tokoh masyarakat, sehingga orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh untuk menggerakkan atau untuk mengarahkan terjadinya kejahatan genosida itu juga dapat dianggap bertanggung jawab di dalam konteks ICC atau di dalam konteks Statuta Roma 1998. Di poin G didasarkan niat yang terang-terangan dan sukarela dalam melakukan upaya kejahatan internasional yang dilakukan. Tanggung jawab diserahkan kepada individu akan mempengaruhi tanggung jawab negara. Ini yang paling penting. Ketika suatu individu itu diadili di dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, maka yang terjadi adalah yurisdiksi pidana nasional bagi individu tersebut sudah dihapuskan karena negara dianggap unable dan unwilling untuk mengadili orang tersebut. Tentu kita kembali bahwa di sana terjadi praktek impunitas, sehingga tidak mungkin kemudian orang-orang tersebut dapat diadili dengan baik oleh mekanisme pidana nasionalnya, dan dalam sudut pandang korban jelas mekanisme ICC ini adalah mekanisme yang dibutuhkan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang ada di bawah Statuta Roma 1998. Exclusion of jurisdiction over person under 18 ini adalah komitmen dari ICC bahwa pelaku kejahatan internasional itu harus lebih dari 18 tahun
Mengingat ICC adalah mekanisme peradilan internasional, dia juga tunduk terhadap mekanisme internasional yang lain. Kita kenal ada Convention on the Right of Child atau CRC yang itu juga mengatur tentang larangan hukuman badan atau corporal punishment bagi mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Di beberapa kasus pidana internasional melibatkan katakanlah tentara anak atau child soldier yang mereka kemudian cuci otaknya untuk kemudian melakukan kejahatan internasional. Tentu apa yang dilakukan ini tidak serta-merta kemudian tentara anak-anak atau child soldier tadi dapat bertanggung jawab di hadapan ICC. Tentu ada mekanisme untuk pemulihan dan bagaimana mekanisme agar anak-anak tersebut dapat kembali seperti sedia kala. Irrelevant of official capacity, ketentuan ini tentu tidak membedakan status diplomatik. Ketika diplomat atau mereka yang kemudian mendapatkan privilege and immunities yang tunduk di bawah Konvensi Wina 1961 dan 63 terkait dengan kediplomatikan dan kekonsuleran, maka hak-hak imunitas dan kespesialan tadi akan dihapus kalau kita merujuk di pasal 27. Apabila kemudian mereka yang termasuk kelompok diplomat ini melakukan atau turut serta di dalam internasional yang terjadi baik di negara asalnya maupun di negara di mana dia bertugas. Dan ini kemudian kekebalan diplomatik itu tidak berlaku karena tujuan dari didirikannya ICC adalah menghapus segala praktek impunitas atau kekebalan tadi. Dan diplomat yang dianggap terlibat di dalam kejahatan semacam genosida atau kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang, dia impunitasnya atau imunitasnya akan dihapuskan. Ini kalau kita merujuk di pasal 27 Statuta Roma 1998. Satu pasal yang krusial adalah di pasal 28 terkait dengan responsibility of commanders and other superior, yaitu pertanggungjawaban komando dan orang-orang yang kuat. Tanggung jawab komando militer tetap berlaku atas komando dan kontrol yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran atas tindak pidana internasional atau kejahatan internasional sesuai dengan Statuta Roma 1998. Statuta Roma 1998 tentu tidak bisa dilepaskan dari Konvensi Jenewa 1949 tentang hukum humaniter, di mana di dalam konteks Konvensi Jenewa 1949 diatur tentang conduct of war atau tata cara berperang, sehingga sebenarnya di dalam konteks pertanggungjawaban komando, komandan militer yang ada di arena perang seharusnya tahu atas dampak perintah yang dia lakukan atau dia terbitkan kepada kombatan atau serdadunya di dalam katakanlah misalkan terjadi kejahatan perang. Conduct of war seharusnya dihormati sebagai suatu prinsip yang berlaku secara universal atau yang terjadi selama masa perang. Apabila conduct of war itu tidak dilakukan dengan baik, yang terjadi adalah komando tersebut dapat bertanggung jawab di ICC sebagai pelaku kejahatan perang atau war crime. Tentu tidak hanya war crimes, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida juga dapat melibatkan pertanggungjawaban komando, mengingat suatu jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara meluas dan dampaknya sangat besar apabila dilakukan secara terstruktur dan di bawah satu perintah yang sama untuk melakukan kejahatan sesuai dengan jenis kejahatan tersebut. Kesengajaan tersebut menciptakan suatu pelanggaran. Kombatan maupun komando militer dapat bertanggung jawab di ICC. Komando militer yang merupakan intelektual dader, dia juga wajib bertanggung jawab di hadapan mekanisme pidana internasional. Pun halnya dengan serdadu. Di dalam konteks pidana, kita lebih mengetahui bahwa otak pelaku dia kemudian dapat diadili atau dituntut dengan hukuman yang lebih parah atau lebih berat. Tentu ini juga menjadi komitmen yang sama di bawah mekanisme Statuta Roma 1998 dan di bawah peradilan ICC itu sendiri. Non-applicability of limitation di pasal 29, ketentuan Statuta Roma 1998 tidak akan tunduk pada undang-undang yang terbatas pada suatu wilayah yurisdiksi nasional. Pasal 11 dan pasal 29 ini memiliki keterkaitan bahwa asas yang berlaku di bawah mekanisme ICC yang berlaku di bawah mekanisme Statuta Roma 1998, dia adalah asas yang berlaku universal.
Dan ini menunjukkan, bahwa pidana nasional yang sangat terbatas itu tidak relevan di bawah mekanisme ICC, itu di pasal 29. Di pasal 30 Statuta Roma 1998, dalam statuta ini juga memungkinkan adanya pertanggungjawaban bagi otak pelaku atau intellectual dader. Ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam pasal 28 tadi tentang pertanggungjawaban komando, yaitu mereka yang secara sengaja dan mendesain kejahatan internasional tersebut agar terjadi dan diperparah lagi agar melibatkan otoritas atau pihak terkait sehingga praktik impunitas itu terjadi. Di pasal 30 dikenal tentang, apa yang disebut mental element, yaitu terkait dengan, pertanggungjawaban bagi otak pelaku, itu tadi ya, bagi, yang diserukan beserta korban, bagaimana kemudian, pemulihan bagi korban atas, dampak fisik, psikis, maupun dampak sosial yang dilakukan akibat kejahatan internasional yang terjadi. Ground for excluding criminal responsibility ini diatur di pasal 31 Statuta Roma 1998 terkait dengan pengecualian dalam pertanggungjawaban tindak pidana internasional atau kejahatan internasional apabila pelaku kejahatan internasional itu dalam kondisi gangguan mental, madness. Mereka dianggap tidak dapat bertanggung jawab atau mendapatkan pengecualian di dalam pertanggungjawaban di bawah 1998, tentu ini didukung oleh keterangan ahli, khususnya ahli kejiwaan untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah di dalam gangguan mental. Yang kedua dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Tentu, ini akan menjadi, cukup rumit apabila, motif kejahatan yang dilakukan katakanlah dimulai dari, melakukan, praktek katakanlah meminum minuman keras atau mengkonsumsi kokain dan lain sebagainya sehingga dia, eee eee, di bawah kondisi tidak sadar atau mabuk. Artinya ada niatan untuk, kemudian lepas dari pertanggungjawaban pidana. Tentu di dalam proses ini, prosecution atau jaksa akan melakukan, pembuktian-pembuktian, jaksa dari ICC akan melakukan pembuktian-pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang disajikan di persidangan untuk kemudian menjadikan alasan pemberat khususnya bagi tersangka, seperti itu. Yang poin C adalah membela diri, self defense, artinya apabila ada warga sipil, baik perseorangan maupun kelompok yang dalam rangka membela diri dia kemudian melakukan perlawanan bagi kejahatan yang terjadi, sehingga terjadilah, kemudian, masuk atau jenis kategori kejahatan internasional, maka itu dapat dikecualikan. Tentu hal yang disebut membela diri jauh berbeda dengan hal yang disebut sebagai tindakan balasan atau retaliasi. Ini nanti juga akan membutuhkan kejelian dari prosecution, dari ICC untuk membuktikan bahwa yang dilakukan itu betul-betul self defense, bukan dalam rangka revenge atau retaliasi atau dalam rangka tindakan balas dendam, seperti itu. Dan dia kejahatan tersebut telah ditindak sesuai dengan yurisdiksi nasional. Kita tentu mengingat, dua prinsip dasar di dalam konteks pidana, yaitu asas nebis in idem, di mana satu perkara tidak dapat diadili di pengadilan, dan yang kedua adalah asas di dalam konteks hukum internasional yang kita kenal exhaustion of local remedies, exhaust of local remedies, mengutamakan mekanisme peradilan nasional, peradilan pidana nasional. Jika tidak mampu dan tidak mau, baru mekanisme peradilan internasional yang akan men-take over. Apabila, kasus tersebut sudah diadili melalui mekanisme peradilan nasional, maka kejahatan tersebut tidak dapat diadili di bawah mekanisme Statuta Roma 1998. Poin selanjutnya, pertimbangan mahkamah yang membatalkan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang kuat. Ini adalah privilege dari, judge ya atau hakim dari, ICC yang nanti akan, di dalam, persidangan akan melihat bahwa ada pengecualian-pengecualian. Ada, eee, pandangan hakim, opinio jurisdictio yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan pengampunan atau bagi tersangka atau bagi orang-orang beserta bukti-bukti yang kuat yang disajikan di persidangan. Itu diatur di pasal 31 Statuta Roma 1998. Selanjutnya di pasal 32 dikenal mistake of fact or mistake of law.
Sebuah kesalahan fakta harus dibuktikan hanya jika meniadakan unsur otak pelaku yang dibuktikan dalam eh, melakukan kejahatan pidana internasional. Dalam hal ini, tersangka juga memiliki hak untuk menyanggah atau melakukan sanggahan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa atau prosecution yang berdasarkan hasil investigasi atau di dalam konteks pidana nasional disebut proses penyidikan dan penyelidikan. Hasil investigasi ini pada umumnya dilakukan oleh berdasarkan mandat dari Majelis Umum PBB untuk melaksanakan kewenangannya. Nah, nanti tersangka juga memiliki hak yang sama mengingat prinsip impartiality juga didukung tinggi di dalam konteks ICC sehingga eh, akses to justice terhadap tersangka itu juga masih diberikan hak walaupun kejahatan yang dilakukan dianggap bagian dari atau memenuhi unsur kejahatan internasional. Selanjutnya superior order and prescription of law di pasal 33 larangan atas perintah atasan. Namun tindakan yang dilakukan kombatan semata hanya menjalankan perintah dan tidak mengetahui bahwa telah melanggar ketentuan. Tentu kita mengenal di dalam konteks pidana ada namanya dolus dan culpa, ya, dilakukan dengan sadar atau dilakukan tidak sengaja. Dalam konteks ini apabila kombatan melampaui apa yang kemudian diperintahkan oleh komandannya, tentu ini kemudian menjadi alasan pemberat khususnya bagi kombatan atau serdadu yang melakukan kejahatan internasional di dalam proses penuntutannya nanti. Terkait dengan jenis kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma 1998, seperti yang saya sampaikan, dia ada di pasal 5, yaitu the crime of genocide, yang kedua crime against humanity, dan yang ketiga war crimes. Crime of genocide diatur di pasal 6, crime against humanity di pasal 7, dan crime of genocide di pasal 8. Di pasal 5 huruf B itu dikenal ada syarat untuk mengaktifkan the crime of aggression. Tentu crime of aggression ini akan menjadi diskursus yang lebih menarik apabila kita bahas dalam satu sesi khusus. Tetapi kalau boleh saya sampaikan secara singkat, ada keengganan masyarakat internasional untuk melakukan amandemen the crime of aggression, mengingat crime of aggression ini kemudian melibatkan pertanggungjawaban pemimpin negara atau kita kenal leadership crimes. Tentu tidak ada negara yang bahkan negara seculas melakukan pelanggaran atau kejahatan internasional sekalipun ingin atau mau negaranya atau pemimpin negaranya diadili di mekanisme peradilan internasional. Tetapi di sini masih dimungkinkan bahwa pasal crime of aggression ini diaktifkan dengan syarat bahwa mayoritas dari negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 berkenan untuk mengamandemen dan menambahkan pasal tentang kejahatan agresi. Mengingat kejahatan agresi adalah kejahatan yang tidak dapat ditolerir karena dia adalah kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau kita kenal crime against peace and international security. Sebelum saya melangkah ke sana, saya ingin jelaskan jenis kejahatan internasional yang lain yang sudah saya sebut tadi di pasal 5 huruf A. Yang pertama crime of genocide, dia adalah kejahatan yang ditujukan untuk menghancurkan suatu etnis, bangsa, agama, atau afiliasi politik. Nantinya ini akan semakin menarik apabila kita bahas dalam satu paparan yang khusus untuk mengetahui unsur-unsur kejahatan genosida, bagaimana prakteknya di dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku kejahatan genosida, dan sejauh mana compliance negara di seluruh dunia terhadap kejahatan genosida yang diatur di bawah Konvensi Anti Genosida 1948 dan juga Statuta Roma 1998. Selanjutnya crime against humanity di pasal 7, di sana disebutkan ada beberapa jenis kejahatan yang termasuk di dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama adalah murder, pembunuhan. Tentu pembunuhan ini dilakukan secara sistematis dan lebih dari dan dilakukan secara jamak, artinya lebih dari satu orang korban. Extermination, percobaan-percobaan kimia atau percobaan-percobaan di luar nalar kemanusiaan. Enslavement atau tindakan-tindakan perbudakan, deportation or forcible transfer of population, yaitu pengusiran paksa yang kemudian korban yang negara lain kita sebut sebagai refugee,
di mana ada konvensi status refugi di Konvensi Jenewa 50, tentu dia saling bertautan, mengingat di dalam sengketa bersenjata, konflik, misalkan kalau kita membicarakan Suriah, atau kalau kita membicarakan Myanmar, kondisinya terkait dengan Rakhine, itu tentu meninggalkan suatu korban, yaitu mereka yang berbondong-bondong kabur keluar dari negara asalnya, dan dia ingin mendapatkan perlindungan dan keamanan jiwa. Itu mereka yang melakukan kejahatan pengusiran paksa masyarakat secara massal tersebut dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Imprisonment or other severe deprivation and physical liberties in violation of fundamental rules and of international law, artinya siapapun yang melakukan kejahatan yang dianggap merenggut kebebasan atau kemerdekaan psikis dan fisik dari seseorang, dia dapat dianggap melakukan kemanusiaan yang itu tunduk di bawah mekanisme internasional. Torture atau penyiksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan dehumanisasi yang lain, yang itu dilakukan tanpa proses peradilan yang imparsial, tentu dia adalah bagian dari kejahatan internasional. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, hingga any other sexual violence, itu terkait dengan kejahatan seksual, ada penghamilan paksa, prostitusi paksa, dan lain sebagainya. Dia biasanya terjadi di suatu daerah berkonflik, di mana korbannya sering banyak terjadi adalah perempuan dan anak. Tentu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual ini sendiri yang dilakukan secara massal, yang tujuannya untuk memusnahkan suatu etnis tertentu atau membuat suatu kejahatan terhadap perempuan itu terjadi, maka dia dapat dikategorikan kejahatan kepada kemanusiaan. Tentu ICC atau Statute Roma 1998 tidak berdiri sendiri. Dia juga mengadopsi ketentuan tentang sexual violation atau sexual crimes yang masuk dalam konteks crime against humanity ini di bawah mekanisme CEDAW atau Convention of Elimination Discrimination Against Women, mengingat korban mayoritas adalah perempuan dan anak. Prosecution against any identifiable groups or collective on political, racial, nation, ethnic, culture, religious, gender, bla bla bla, dia masuk kategori yurisdiksi dari kejahatan internasional ini sendiri. Kejahatan dalam rangka pengusiran mereka yang berbeda atas dasar kelompok, baik kelompok maupun secara kolektif, atas dasar perbedaan politik, ras, etnis, bangsa, dan kelompok agama serta gender. Dia masuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Enforce disappearance of person, penghilangan orang secara paksa, dan kita tidak tahu sampai kapan kemudian orang tersebut kembali. Ya, kalau kita membicarakan di Indonesia misalkan ya, kalau kita flashback, ada peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, teman-teman bisa simak Ibu Sumarsih yang kemudian tetap mencari anaknya, dan kita tidak tahu disappearance of person ya, anaknya hilang, nggak tahu dalam kondisi hidup atau mati. Tentu itu adalah bagian dari in a part of international crimes ya, khususnya crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan biasanya dia terjadi pada masa bersenjata seperti itu. The crimes of apartheid, tentu ini adalah kejahatan rasial yang tidak hanya sekedar rasial, tetapi ini adalah kejahatan rasial yang tersistematis, bahkan ada diskriminasi politik yang sangat keras. Ambil contoh kasus apartheid ini adalah yang terjadi di Afrika Selatan atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang kemudian melahirkan satu tokoh kemanusiaan yang sangat termasyhur di dunia, yaitu Nelson Mandela. Situasinya akhir-akhir ini semakin mengeras ya terkait dengan kejahatan rasial. Beberapa tahun yang lalu ada peristiwa Black Lives Matter ya, itu untuk kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat, atau Asian Hate ya yang sekarang marak terjadi. Tetapi apakah dia mempengaruhi unsur atau memenuhi unsur the crime of apartheid? Tentu ini nanti akan memenuhi beberapa identifikasi agar unsur-unsur kejahatan apartheid ini betul-betul terjadi. Yang pertama tentu bagaimana mekanisme nasional dapat menghadapi hal tersebut, dan yang kedua apakah ada praktek impunitas atau negara dalam kondisi unable dan unwilling. Jika semua itu tidak terjadi, maka
unsur-unsur kejahatan apartheid ini tidak terjadi, tetapi kejahatan rasialnya tetap terjadi, kejahatan terhadap kemanusiaannya tetap terjadi. Mengingat, kejahatan rasial dia juga dapat kita rujuk di bawah, Conventions of Elimination Racial Discrimination atau kita kenal CERD. CERD, seperti itu. Atau other inhuman acts of, similar character international causing great suffering, a serious injury to body, to mental and physical health, ya, berbagai macam jenis kejahatan, yang menimbulkan penderitaan ya, baik bagi fisik, mental, dan psikis bagi korbannya. Ada war crimes yang tentu, di pasal 8, Statuta Roma 1998 dia mengadop ya atau mengkodifikasi jenis-jenis violation of, war atau violation of war ya atau kejahatan perang yang diatur di bawah Konvensi Jenewa 1949. Tentu itu semua, dapat kita simak nanti di dalam satu paparan yang khusus juga agar, analisisnya juga semakin mendalam. Dan yang terakhir adalah agresi. Mengingat kejahatan agresi ini kejahatan yang seperti yang saya sampaikan tadi melibatkan orang berpengaruh, pimpinan negara, tentu ini mendapatkan situasi yang sulit khususnya terkait dengan komitmen masyarakat internasional untuk mengadopsi konteks tersebut. Oke, saya rasa itu teman-teman, yang, bisa saya sampaikan terkait dengan asas dan jenis kejahatan internasional yang tunduk di bawah mekanisme Statuta Roma 1998. Harapannya teman-teman, bisa, kemudian memflashback apa yang, kemudian dibaca oleh teman-teman dan, eee, nantinya, teman-teman akan memahami secara utuh bagaimana kerja dari ICC yang diatur di bawah mekanisme Statuta Roma 1998 tersebut, agar tujuan dari didirikannya ICC untuk memastikan bahwa praktik impunitas itu tidak terjadi, untuk memastikan bahwa, penghormatan dan perlindungan kemanusiaan itu terwujud, eee, itu kemudian dapat semakin, kuat terjadi. Saya rasa itu, terima kasih atas, perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.